membantu teman-teman. Ingat, saya bukan CS Prakerja. Hai semua, welcome back to channel Aaron Agus, khususnya buat para peserta prakerja ya. Dan pada hari ini saya akan memberikan seperti question and answer ya. Jadi saya sudah merekap banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang terbanyak dan yang paling ditanyakan sudah saya rekap dalam beberapa pertanyaan di sini. Dan saya akan membantu menjelaskan dan menjawab dari informasi yang saya dapatkan, baik dari teman-teman dan juga dari para informan lainnya. Jadi teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai, please bantu subscribe channel di bawah, nyalakan notifikasi, dan juga like channel ini. Jadi saya juga punya semangat untuk update setiap hari. Dan kalau ada info terbaru, akan saya update seterusnya kok. Jadi please stay tune di sini ya. Jadi setelah kemarin, insentif saya diproses sekitar jam 6 sore. Hari ini tepatnya saya video jam 9, itu masih belum cair. Jadi mungkin teman-teman lain juga seperti saya. Dan di sini pun ada pertanyaan yang serupa. Jadi saya akan memberikan mungkin jawaban ya, yang mungkin bisa membuat teman-teman juga lebih tenang, dan juga jawaban yang bisa membuat teman-teman lebih tahu gambaran umumnya seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai ke question yang pertama. Insentif saya ada yang tanggal 3, tanggal 4, tanggal 9, tanggal 10, 14, 15, 19 belum cair sampai sekarang atau belum diproses. Ya, karena nyata setelah saya cek juga dari banyak question, itu sekarang sudah hampir seimbang ya antara yang dapat sama yang nggak dapat. Jadi sekarang malah lebih banyak yang sudah dapat. Jadi dari kemarin ada sekitar 70 pernyataan. Jadi ada sekitar 38 yang bilang mereka sudah diproses insentifnya. Lalu sisanya 32 orang itu belum diproses untuk insentifnya. Tapi saya yakin namanya juga perlu waktu ya, jadi bertahap. Jadi cepat atau lambat pasti kok akan diproses. Yang penting syaratnya sudah oke semua. Jadi yang tahap satunya sudah cair, saya yakin tahap 2 pasti cair tanpa ada masalah karena sudah aman sebenarnya. Jadi tinggal tunggu giliran aja karena antriannya yang banyak dan waktu mereka juga mepet banget. Oke. Lalu question kedua. Insentif 1 belum cair, tapi yang tahap 2 sedang diproses. Ya, ternyata setelah kemarin juga saya bertanya sama teman-teman, ternyata banyak juga yang kisah seperti ini. Jadi awalnya dia belum terproses sama sekali untuk insentifnya, tapi ada notifikasi untuk insentif yang kedua yang telah terproses. Malah yang insentif 1 yang bulan Mei belum terproses. Itu kenapa? Ini juga yang sebenarnya ingin saya tanyakan kepada prakerja, tapi hari ini hari Sabtu dan mereka nggak operation untuk CS-nya. Jadi mungkin ini emang agak berbeda dari pernyataan Pak Rudi Deputi kemarin ya, di mana dia mengupayakan untuk mengutamakan teman-teman yang insentif satunya itu belum cair. Jadi diutamakan yang itu. Tapi sejauh ini yang saya tahu, malah insentif yang gelombang 1 itu belum ada yang keluar, malah langsung loncat ke insentif tahap 2. Saya nggak tahu kenapa, apa alasannya. Mungkin biar seragam tahap 2 karena dia sekarang sedang fokus untuk cairkan tahap 2 karena tahap 2 lebih banyak mungkin ya dibandingkan tahap 1. Jadi tahap 2 mau dikelarin dulu semua. Baru setelah kelar itu baru mungkin dia akan menuju ke proses insentif tahap 1 yang belum selesai, baru akan diproses. Dan saya informasi pun tahap 1 nanti akan diproses nggak jauh-jauh setelah tahap 2 keluar. Jadi nggak perlu nunggu sebulan atau lebih lama lagi. Mungkin schedule-nya akan dibuatkan lagi sedemikian rupa, tapi akan disusul secepatnya. Dan semoga saja itu benar ya. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi semoga saja nanti setelah tahap 2 kalian cair, tahap 1 juga akan segera menyusul ya. Jadi seharusnya sih cair, nggak mungkin hangus untuk insentif kita yang pertama, tapi bukan hak kita sebagai penerima kartu prakerja. Oke, lalu question ketiga ini agak aneh. Nggak banyak sih, hanya 3 pertanyaan. Karena ada juga yang dia tuh insentif tahap 1-nya bulan Juni, tahap 2-nya itu bulan Juli. Which is bulan Juli itu bulan depan yang mungkin emang lagi beberapa hari ya. Tapi malah insentif yang bulan Juli yang terproses dulu. Malah yang bulan Juni nggak terproses karena itu insentif tahap 1 mereka. Jadi kembali lagi ke pernyataan saya yang sebelumnya. Ini mungkin dikarenakan mereka sedang menyeting programnya, juga nggak tahu ya, tapi seperti ini sih logikanya. Jadi mereka sedang mengatur proses pembayaran yang tahap 2 semuanya, entah itu bulan Juli, bulan Juni,
itu diproses semua dulu, semua keseluruhan. Nanti baru mereka beralih ke sistem yang tahap 1. Jadi mereka ini nggak kenal bulan, tapi mereka itu kenal gelombang insentifnya. Jadi gelombang 2 sama dulu. Nanti gelombang 1 entah itu bulan Mei atau bulan Juni akan diproses setelahnya. Jadi mohon tunggu, intinya emang harus bersabar ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau minggu ini belum diproses, apakah nanti akan tetap diproses? Jelas, pasti. Cuman saya masih, ini sih sebenarnya saya juga punya pertanyaan pribadi. Karena kemarin saya kan malam itu jam 6 ya, itu hari Jumat, dan sekarang hari Sabtu. Mungkin nggak itu cair hari Sabtu dan Minggu? Dari yang saya tahu, dari insentif tahap 1 yang saya terima dulu, itu Sabtu Minggu sama sekali nggak ada transaksi apa-apa, itu pun CS pun juga libur. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah tetap akan nge-push Sabtu dan Minggu untuk menepati janjinya bahwa akan cair minggu ini. Kita tunggu saja. Kalau emang sudah cair di hari Sabtu atau Minggu ini, saya akan info juga teman kalian ya. Lalu question berikutnya adalah, jika status menjadi gagal. Ya, ternyata beberapa case juga mungkin hanya ada 5 komen ya di channel saya, tapi beberapa youtuber lain juga dapat komentar yang sama. Jadi sebelumnya statusnya sedang diproses, lalu tiba-tiba gagal statusnya warna merah. Tapi ada 2 orang yang confirm setelah dia cek di rekening mereka, itu masuk insentifnya. Dan saya juga sempat mencari informasi di tempat lain, dan CS mengatakan kita nggak perlu terlalu menghiraukan yang notifikasi gagal di dashboard. Karena itu katanya ada kesalahan teknis ya, jadi harusnya berhasil tapi dibuat gagal. Intinya, kalian yang sebelumnya diproses tapi insentifnya gagal, coba cek dashboard kalian. Kalau memang sudah masuk, ya udah, artinya sudah aman, nanti akan diperbaiki sama pihak prakerjanya. Tapi kalau statusnya gagal tapi tetap belum dapat, seharusnya nanti Senin kalian telepon CS-nya, berikan nomor referensi kalian. Lalu yang berikutnya adalah, tapi kalau insentif 1 dan 2 belum ada diproses sama sekali sampai sekarang, ini mungkin ini adalah untuk teman-teman kita yang mungkin syaratnya itu belum terpenuhi semua. Oleh karena itu, prakerja masih kesulitan untuk mentransfer insentif kita. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kalian harus lulus minimal 1 pelatihan sampai selesai ikut ujian, sertifikat muncul di dashboard kalian. Lalu, kalian harus sambung rekening, entah itu Bank BNI atau e-wallet, untuk e-wallet khusus yang sudah di-upgrade, dan itu di-upgrade-nya itu harus dengan nama, nomor telepon, dan juga nick yang benar kalian. Sama juga dengan banknya harus dengan nama, nick, dan nama telepon yang sama persis. Jadi nggak boleh ada beda. Kalau itu semua sudah terpenuhi, seharusnya akan diproses. Jadi kalau kalian sudah yakin itu benar, tunggu aja. Saya yakin dan saya berdoa semoga cepat cair untuk yang teman-teman yang belum cair sama sekali. Tapi pastikan lagi syarat kalian sudah lengkap semua, nggak ada celah atau nggak ada kesalahan yang buat menghambat proses insentifnya. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini jadwal insentifnya tanggal 2 Juni. Tapi malah belum terproses. Karena info sebelumnya pun, dan yang paling awal banget insentifnya diproses adalah yang tanggal 3 Juni. Sedangkan teman-teman kita ada yang tanggal 2 Juni sampai sekarang belum diproses. Itu kenapa? Saya masih nanya sama 2 orang ini, apakah ini insentif tahap 1 atau insentif tahap 2. Tapi belum ada jawaban. Tapi kalau memang ini insentif tahap 1, kemungkinan akan didahulukan oleh insentif tahap 2 yang di bulan Juli. Jadi kita tunggu aja, dan saya yakin akan terproses, yang penting syaratnya sudah aman. Tapi kalau ini insentif tahap 2 yang belum terproses, mungkin ada keterlambatan data, tapi tunggu saja, harusnya akan cair kok. Yang penting gelombang tahap 1 sudah cair untuk insentifnya, tahap 2 saya yakin juga akan cair karena kita sudah terverifikasi, baik itu dari nick, nama, nomor HP, dan juga data lainnya. Terus berikutnya, ada yang nanya nih, Kak, kira-kira kalau sekarang diproses itu kapan ya cairnya ya? Untuk pencairannya ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sebelumnya di tahap 1, itu misalnya tanggal 10 Mei jadwalnya, tanggal 10 Mei malam sedang diproses, besok sorenya sudah berhasil cair. Jadi perlu waktu mungkin sekitar 1 hari ya, 1 hari mungkin bisa kurang bisa lebih,
mungkin maksimal 2 hari, saya nggak kasih jaminan pasti, tapi at least harusnya sebelum 2 hari sudah cair. Tapi ada beberapa juga kok teman-teman yang inisiatif tahap 2 ini cepat banget cairnya, kurang dari sehari. Jadi pagi notifikasinya sedang diproses, sorenya sudah cair. Tapi kita tunggu aja, yang jelas seperti cair, mungkin saya berani bilang mungkin sekitar 1 hari ya untuk waktu amannya, untuk sensitifnya. Tapi ini tidak termasuk di hari Sabtu dan Minggu seperti case saya ini. Jadi saya baru kemarin sore jam 6-an, harusnya hari ini. Tapi kan hari Sabtu dan juga besok Minggu, saya nggak tahu apakah akan cair atau enggak. Atau mungkin menunggu hari Senin untuk prosesnya. Yang jelas akan saya update di next video. Jadi please teman-teman, bantu untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya ya. Lalu pertanyaan terakhir, CS Prakerja apa kabar ya? Setelah 3 hari pencairan, apakah mereka masih kekeh? Mereka nggak ada info apa-apa dari atasannya. Itu juga yang sebenarnya yang ingin banget saya tanyakan kepada prakerja. Itu udah, saya hari ini ingin banget nelpon mereka, dan saya ingin menanyakan beberapa hal, sama ingin menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi di manajemen prakerja dan juga CS-nya terutama. Sampai mereka sepertinya acuh atau menutup mata tentang informasi yang misalnya udah banyak banget nih di sosial media, di YouTube, di berita juga. Bahkan konferensi pers dari Ibu Deni sendiri di Mitra Najwa itu sudah jelas banget sebenarnya. Apakah ini memang permintaan dari prakerja agar mereka selalu mengatakan yang aman aja, yang diplomatik. Jadi ini ada yang belum cair, mereka nggak ambilkan informasi yang salah. Atau mungkin mereka memang nggak diupdate sama sekali sama pihak prakerjanya. Kita nggak tahu, kita juga nggak bisa asumsi. Tapi kita tunggu aja, mungkin Senin mereka habis briefing atau meeting Sabtu Minggu ini masih info terbaru, jadi Senin mereka sudah update lagi untuk informasinya. Jadi kita tunggu aja untuk yang itu. Jadi itu aja sih teman-teman. Jadi buat teman-teman semoga jawaban saya ini bisa membantu pertanyaan teman-teman yang masih bingung atau masih menanyakan. Saya nggak mungkin jawab semuanya satu-satu karena ternyata banyak banget. Saya kemarin coba balas beberapa, tapi nggak bisa habis ya. Mungkin ada 200 lebih komentar di beberapa video saya, jadi saya nggak bisa jawab semua, tapi thank you banget sudah mau bertanya dan juga sudah ngisi kolom komentar. Itu artinya kalian memang menyimak video yang saya sampaikan. Jadi saya sangat senang banget, dan juga saya sangat senang bisa membantu teman-teman sampai sekarang, dan nantinya pun saya akan berusaha untuk membantu teman-teman. Ingat, saya bukan CS Prakerja, tapi saya akan berusaha buat ngasih info terupdate, memberikan tips dan juga memberikan panduan kalau ada pertanyaan. Tapi sekali lagi, ini hanya saran dari saya berdasarkan data informasi yang saya terima. Jadi kalau memang nanti kedepannya ada yang salah atau ada yang keliru, saya mohon maaf. Tapi saya hanya coba membantu. Tapi so far yang memang sih saya akui, video saya memang beberapa banyak kekurangan ya. Jadi datanya mungkin ada yang bilang, sok tahu segala macam. Dan ada juga teman-teman yang bilang, bro, video lu nggak update. Nyata itu video tanggal 24 yang ditonton. Sedangkan sudah ada video baru. Jadi buat teman-teman, please cek juga tanggal saya uploadnya. Jadi jangan sampai berpikir, oh ini informasi baru ya. Tapi kok setelah dibuka malah nggak update seperti itu. Jadi cek-cek dulu lagi tanggalnya, jamnya di-upload. Dan juga cek video yang terbaru yang mana, itulah informasi yang terbaru dari channel YouTube ini. Jadi biar teman-teman nggak miskomunikasi, nggak salah paham juga. Dan juga teman-teman, saya minta sedikit. Jadi pada YouTube saya ini juga selain prakerja, saya juga ngebahas tentang tips dan trik gadget ya, seperti iPhone dan juga cara membeli handphone bekas. iPhone khususnya kalian bisa cek link atau di deskripsi atau juga di beranda YouTube saya, di playlistnya itu sudah lengkap, ada prakerja, ada tips dan trik, dan juga ada tentang gadget. Jadi semoga bisa membantu teman-teman selain prakerja. Dan selain prakerja pun saya akan juga update mungkin beberapa video-video tentang tips dan trik. Kalau teman-teman ada saran atau ada ide, mungkin bisa komen juga di bawah ya. Dan sekali lagi, thank you banget udah stay tune di channel ini. Saya sangat-sangat senang bahwa informasi yang saya berikan itu sangat disambut baik oleh teman-teman semua. Serta saya mohon maaf, dan kita sampai jumpa lagi di next video. Tunggu, tapi ingat subscribe juga ya, baru kita goodbye. Oke, dadah. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya saya secara ini, jadi langsung kayak seperti direct message, mungkin bisa follow Instagram saya, Aryawan Agus. Nanti kalian bisa direct message ke sana. Saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalau teman-teman nggak mau dipublish di YouTube untuk komennya. Oke?